Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Rizky Mulawarman dari kelas 11C. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses osmosis. Yang pertama adalah pengertian difusi. Difusi adalah proses perpindahan molekul atau partikel dari suatu area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah hingga mencapai titik keseimbangan konsentrasi. Difusi terjadi secara alami tanpa melakukan energi tambahan. Selanjutnya ada karakteristik difusi. Yang pertama adalah bersifat spontan atau tidak memerlukan energi. Yang kedua ada menuju keseimbangan, molekul menyebar untuk mencapai distribusi yang merata. Yang ketiga dipengaruhi oleh konsentrasi atau terjadi dari area dengan berkonsentrasi tinggi ke rendah. Selanjutnya ada faktor-faktor difusi. Yang pertama adalah konsentrasi. Semakin besar perbedaan konsentrasi, semakin cepat difusi terjadi. Yang kedua ada suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat gerakan molekul sehingga mempercepat difusi. Yang ketiga ada ukuran molekul. Molekul kecil lebih cepat terdistribusi dibanding molekul yang besar. Yang keempat ada medium. Difusi di gas lebih cepat dibanding difusi cairan atau padatan. Yang kelima ada jarak. Semakin pendek jaraknya, semakin cepat proses difusi tersebut. Lalu ada dampak positif dari difusi. Yang pertama memenuhi kebutuhan sel. Difusi memungkinkan oksigen dan nutrisi masuk ke dalam sel sehingga mendukung proses metabolisme. Ada dampak negatif difusi. Yang pertama ada keracunan gas. Difusi gas beracun seperti karbon monoksida ke dalam darah dapat mengganggu kerja tubuh. Yang kedua ada penyebaran polusi. Difusi bahan berbahaya di udara atau air dapat mencemari lingkungan dan mengganggu makhluk hidup. Oke, selanjutnya ada osmosis. Apa sih osmosis itu? Osmosis adalah perpindahan air dari larutan yang banyak airnya hipotonik ke larutan yang sedikit airnya hipertonik melalui membran semi permeabel, membran yang hanya bisa dilewati oleh air. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri osmosis. Yang pertama terjadi melalui membran semi permeabel. Yang kedua hanya melibatkan air, bukan zat lain. Yang ketiga tidak membutuhkan energi, terjadi secara alami. Selanjutnya ada dampak dari osmosis. Yang pertama plasmolisis. Plasmolisis adalah kondisi ketika sel tumbuhan kehilangan air karena berada di lingkungan dengan larutan yang lebih pekat atau hipertonik. Terus prosesnya itu air keluar dari sel tumbuhan karena osmosis. Akibatnya membran sel tertarik menjauh dari dinding sel dan ruang antar membran serta dinding sel menjadi kosong. Hasilnya sel tumbuhan menjadi kempis dan tanaman terlihat layu. Selanjutnya ada krenasi. Krenasi adalah kondisi ketika sel hewan seperti sel darah merah kehilangan air akibat berada di lingkungan dengan larutan yang lebih pekat atau hipertonik. Prosesnya air keluar dari sel hewan melalui osmosis, akibatnya sel menjadi terlihat keriput. Hasilnya sel menjadi tidak dapat berfungsi dengan baik karena bentuknya berubah. Yang terakhir ada flasid. Flasid adalah kondisi ketika sel tumbuhan berada di lingkungan larutan dengan konsentrasi yang seimbang, isotonik. Prosesnya tidak ada pergerakan air yang signifikan masuk atau keluar dari sel karena konsentrasi di larutan luar dan dalam sama. Hasilnya sel tumbuhan tidak terlalu kencang atau turgid, tetapi juga tidak mengkerut.
30 menit berlalu, misalnya sudah